Halo guys, selamat datang di channel Xiaoyan. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battle Truck The Heaven Season 5 episode 115 part 2. Baiklah, tanpa basa-basi langsung saja kita ke videonya. Pertarungan terus berlanjut antara Xinghai dan semua orang-orang Hall of Souls dengan Xiao Yishan dan Xiaoyan. Xiao Yishan masih terlihat baik dalam pertarungan ini, namun Xiaoyan sudah sangat kelelahan dan kehabisan energi. Selain itu pula, luka yang diterita Xiaoyan cukup parah. Segera, Xiao Yishan dan Xinghai beradu pukulan kuat antara satu sama lainnya. Dalam pukulan ini, Xinghai merasakan kekuatan lawan yang lebih kuat daripada miliknya. Xinghai bergumam, jenis uap racun apa yang ada di dalam wanita ini? Kelihatannya itu berbahaya. Ekspresi terkejut melintas di mata Xinghai setelah memaksakan racun yang telah menyerang tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan racun yang mematikan. Xiao Yishan tidak mendengar setelah memaksa Xinghai kembali. Dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di samping Xiaoyan. Setelah memberikan isyarat dengan tangannya, dia menarik kabut racun di sekelilingnya. Segera, ruang di sampingnya sekali lagi menjadi terdistorsi. Sosok Tianhuo Zunze juga muncul saat ini. Xiaoyan terluka. Kita kalah jumlah dan seharusnya tidak terus terlibat dengan mereka di sini. Mari kita pergi dulu sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya, ucap Tianhuo Zunze. Xiao Yishan mengangguk. Tempat seperti ini memang tidak cocok untuk tinggal berlama-lama. Aku akan menghancurkan penghalang udara dingin itu. Kamu harus membawa Xiaoyan dan pergi. Tianhuo Zunze berbicara setelah melihat keadaan. Tianhuo Zunze tidak menunggu jawaban setelah mengucapkan kata-kata itu. Pukulan itu menabrak pelindung arah yang dibuat oleh Hall of Souls sebelumnya. Xinghai Zunze, serang! Jangan biarkan mereka kabur. Tiang Xuangzi juga mengerti maksud kelompok Xiaoyan setelah melihat ini. Ekspresinya menjadi dingin. Lembah sungai es mereka telah memanggil pasukan besar untuk datang ke tempat ini. Wajah apa yang akan mereka miliki jika kelompok Xiaoyan berhasil melarikan diri pada akhirnya? Xinghai mengerti apa yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi seperti itu. Segera, Xinghai dan Tian Xuangzi menggunakan kekuatan spesialnya untuk mengejar kelompok Xiaoyan. Karena mereka takut akan racun milik Xiao Yishan, baik Tian Xuangzi dan Xinghai hanya bisa berburu-buru menghentikan tubuh mereka. Kegembiraan muncul di mata Tianhuo karena mereka tidak lagi mengejar. Dia menarik Xiaoyan ke arahnya saat dia berteriak kepada Xiao Yishan di belakangnya. Ayo pergi. Saat itu pula, tiba-tiba ruang spesial terbentuk lagi. Suara juga tiba-tiba terdengar. Tidak terduga bahwa tubuh racun yang menyedihkan dapat dikendalikan. Aku salah perhitungan. Desahan keluar dari ruang spesial itu. Tahta es samar-samar muncul dari luar angkasa. Ada sosok tua di singgasana yang perlahan berdiri. Dia adalah Binghe Zunze, pemimpin dari lembah sungai es yang memiliki kekuatan Douzun bintang 4 puncak. Kedatangan Binghe Zunze ini membuat kota Ye segera menjadi dingin. Salju mulai turun dengan cepat. Xiaoyan, Tianhuo, dan Xiao Yishan juga merasakan kekuatan musuh yang datang ini juga terkejut. Segera mereka mundur. Ini adalah kepala lembah dari lembah sungai es Binghe. Astaga, iblis tua ini sebenarnya telah datang sendiri. Untuk tubuh racun yang menyedihkan, dia telah memanggil kekuatan yang begitu besar. Bukankah itu terlalu menakutkan? Orang-orang di kota Ye langsung segera tahu siapa itu. Mereka gemetar dengan kekuatan besar ini. Nama besar ahli ini dikenal oleh hampir semua orang di kawasan tengah. Biasanya sangat jarang melihat ahli seperti itu. Tanpa diduga, sosok legendaris ini secara pribadi muncul karena kelompok Xiaoyan. Tiang Xuanzi segera menyapa Binghe dengan berkata, "Salam kepala lembah." Binghe juga melihat keadaan sekitar setelah itu bertanya, "Di mana Tianse?" Tian Xuangzi agak malu saat mendengar ini. Dia menunjukkan ke lubang besar di kota Ye. Tianse yang tidak sadarkan diri dan terluka parah berbaring di dalamnya. Kemudian setelah itu, Xinghai juga menyapa Binghe Zunze dan berkata, "Bahkan kepala lembah Bing secara pribadi ke sini, haha." Dia menangkupkan tangannya kepadanya. Meskipun dia juga seorang elit Douzun, Xinghai sadar bahwa ada celah yang cukup besar antara dia dan kepala lembah dari lembah sungai es ini. Kesenjangan antara setiap bintang di dalam kelas Douzun jauh dari apa yang bisa dibayangkan orang biasa. Itu adalah semacam sistem hierarki yang sangat pasti. Cukup sulit bagi seseorang di kelas Douzun untuk menantang orang lain dari level yang lebih tinggi. Selain itu, kepala lembah-lembah sungai es ini terkenal di Central Plains lebih lama dari Xinghai. Kemudian, Xinghai melanjutkan berkata, "Kepala lembah Bing, orang yang bernama Xiaoyan itu adalah seseorang yang secara pribadi diminta oleh kepemimpin aula. Tolong beri Hall of Soulsku beberapa wajah setelah kamu menangkap mereka dan menyerahkan kepadaku." Kejutan melintas di mata Bing Zunze ketika dia mendengar kata-kata Xinghai. Kemudian dia melihat Xiaoyan. Orang ini secara pribadi diminta oleh pemimpin Aula Hall of Souls
Sesaat kemudian, dia menarik pikiran untuk mencoba menangkap orang ini bersama dengan targetnya. Dia telah melihat orang itu dari Hall of Souls saat itu. Dia memang sangat menakutkan. Tidak perlu bermusuhan dengan orang itu hanya karena anak kecil ini. Itu benar-benar tidak ada gunanya. Bahkan dia sedikit takut dengan makhluk misterius yang dikenal sebagai Hall of Souls. Aku hanya mengizinkan tubuh racun yang menyedihkan. Wang Binghe yang kemudian beralih menatap Xiao Yishan. Kelompok 3 orang Xiaoyan telah berkumpul bersama saat Bing Zunze muncul. Xiaoyan berkata, kekuatan orang ini benar-benar menakutkan. Kemungkinan dia tidak lebih lemah dari Tang Zhen dari Burning Flame Valley. Jika kita bertarung dengannya, kemungkinan Xiao Yishan juga akan kewalahan. Situasi ini pasti sangat berbahaya. Jika mereka tidak menyelesaikannya dengan benar, kemungkinan kota Yi ini benar-benar menjadi tempat keputusan Xiaoyan. Beberapa douchi di tubuhku telah pulih. Jika kita benar-benar berakhir pada saat terakhir yang kritis, aku akan menggunakan Annihilation Lotus Flame terakhir, bahkan aku akan bisa melakukan dengan paksa. Jika tidak, kemungkinan besar kita semua akan kesulitan melarikan diri dari bencana ini, ucap Xiaoyan dari pemikirannya. Namun, kemudian Xiao Yishan menjawab, Xiaoyan, aku akan menahan mereka setelah ini. Kamu dan Pak Tuo Yao harus mencari kesempatan untuk melarikan diri. Tampaknya, Xiao Yishan juga merasakan bahwa Bing Zunze ini akan sulit untuk dihadapi. Sepertinya, itu tidak akan mudah bahkan jika kita ingin pergi. Sisi lain memiliki 3 Daozun. Lagi pula, ada Bing Zunze yang tidak bisa kita lihat. Ucap Tian Huo Zunze yang merasakan parahnya situasi. Aku tidak akan menyakitimu jika kamu pergi bersamaku. Ucap Bing Zunze seakan belum mendengar percakapan antara kelompok Xiaoyan. Suaranya menjadi sangat lembut. Dalam mimpimu, ucap Xiao Yishan dengan dingin. Segera saat itulah Xiao Yishan juga mengeluarkan kekuatannya. Dia mulai mengeluarkan anak panah yang dibentuk dari racun yang menyedihkan miliknya. Bing Zunze hanya tersenyum di depan panah racun yang tersentak. Kepalanya sedikit bersandar dan dia menghirup dengan mulutnya. Sebuah kekuatan isap dipancarkan dan dia menghisap uap racun yang menyedihkan ke dalam tubuhnya. Ini adalah uap racun yang menyedihkan paling murni, ucap Bing He setelah menghirup udara beracun milik Xiao Yishan. Segera, dia merasa sedih saat mendesah. Semakin murni, semakin besar keinginanku untuk mendapatkanmu. Setelah aku mendapatkanmu, tubuh racun menyedihkanku mungkin menjadi konstitusi yang paling sempurna. Kelompok Xiaoyan berubah saat mereka mendengar kata-kata ini. Mereka memandang Bing Zunze dengan wajah kaget. Dia juga memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Tubuh racun yang menyedihkan dibagi menjadi yang alami dan buatan. Tubuh racun yang menyedihkanku adalah buatan. Namun, itu tidak masalah. Selama aku bisa mendapatkan tubuh racun yang menyedihkan miliknya, aku akan bisa memperbaiki keadaan cacat ini, ucap Bing Zunze dengan kegembiraannya. Jadi, itu adalah tubuh racun yang menyedihkan buatan. Xiaoyan menghela nafas lega. Dia telah mendengar bahwa itu mungkin untuk membuat tubuh racun yang menyedihkan. Namun, itu sangat sulit. Selain itu, seseorang harus menanggung resiko kematian yang besar. Bahkan, jika seseorang akhirnya berhasil, seseorang mungkin hanya memiliki konstitusi yang tidak berguna pada akhirnya. Itu berkali-kali lebih buruk dibandingkan dengan tubuh racun alami dari Xiao Yishan. Tidak heran lembah sungai es sedang mencari tubuh racun yang menyedihkan. Itu karena alasan ini. Bing Zunze mengusap bunga salju berwarna hitam di antara alisnya setelah berbicara. Setelah itu, dia dengan lembut tertawa. Aku benar-benar terlalu bersemangat. Aku telah memberitahu kalian semua. Segera setelah itu serangan Bing He Zunze mulai menyerang kelompok Xiaoyan. Ekspresi Xiao Yishan dan Tian Huo Zunze sedikit kaget saat mereka melihat Bing Zunze memancarkan serangan. Keduanya menahan Xiaoyan. Mekti Douchi melonjak keluar dari tubuh mereka dan membentuk dinding Douchi yang mengerikan di depan mereka. Dinding Douchi runtuh atas serangan Bing He. 2 warna hitam yang tidak bisa berubah menjadi 2 naga hitam yang tampak ganas. Mereka membawa ruangan saat mereka menyerang Xiao Yishan dan Tian Huo Zunze. Xiao Yishan dan Tian Huo Zunze dengan cepat mundur ketika mereka melihat ini. 2 pilar Douchi yang kuat melonjak dari telapak tangan mereka dan bertabrakan dengan keras dengan 2 naga hitam. Keduanya bertabrakan dan retakan spasial menyebar seperti jaring laba-laba. Pertarungan ini menyebabkan tubuh Xiao Yishan dan Tian Huo Zunze gemetar. Mereka bertarung 2 lawan 1. Tapi orang yang berada di atas angin adalah Bing Zunze. Kekuatan sebenarnya sangat menakutkan. Bing Zunze tersenyum tipis setelah mengalahkan Xiao Yishan dan Tian Huo Zunze dengan 1 serangan. Dia melirik Xiaoyan. Setelah itu, dia secara acak melambaikan tangannya dan salah satu naga hitam yang telah menghilang sekali lagi terbentuk. Itu meraung saat menerkam ke arah Xiaoyan. Xiaoyan panik saat melihat naga hitam itu menyerang. Api surgawi di dalamnya telah digabungkan sebelumnya. Teratai api yang agak ilusi perlahan muncul di telapak tangannya.
naga hitam itu meraung dan menerkam. Dengan pendekatan naga hitam, teratai api di tangan Xiaoyan secara bertahap menjadi kurang transparan. Namun ekspresinya menjadi semakin pucat. Naga hitam itu dengan ganas menyerbu di depan mata yang tidak terhitung jumlahnya. Namun saat teratai api di tangan Xiaoyan akan segera muncul, ruang di depannya tiba-tiba terdistorsi. Dua sosok tua muncul dengan cara yang aneh. Mereka melambaikan lengan baju mereka dan menyebarkan naga hitam. Setelah naga hitam itu hancur, sosok berwarna hijau mulai perlahan muncul di ruang terdistorsi di belakang dua sosok tua itu. Suara lembut yang mengandung suara halus bergema di seluruh negeri. Jika dia terluka, lembah sungai es akan menghilang selamanya. Suara itu lembut namun memiliki kekuatan untuk bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Siapa lagi kalau bukan nona muda dari klan Gu. Gu Sun-er yang sangat cantik. Kepanikan Xiaoyan mulai tenang dan teratai api pemusnahan di tangannya menghilang dengan tenang. Suara ini hampir seperti keakraban Xiaoyan telah melupakan suaranya sendiri. Suara ini yang sudah tertanam di dalam hatinya, tidak akan pernah dilupakan olehnya. Sun-er, ekspresi Binghe yang awalnya tak peduli berubah karena perubahan mendadak yang tak terduga ini. Matanya menatap dua sosok tua di depan ruang spasial tersebut. Sementara ekspresi Binghe berubah, pandangannya tertuju pada ruang yang terdistorsi. Sosok halus berwarna hijau perlahan berjalan menjauh dari tempat itu. Setelah itu, dia dengan lembut melangkah keluar dari ruang spesial. Dia tidak melihat Binghe, senyuman yang bisa menghancurkan kota. Wanita seperti gambar itu menggeser kakinya dan tiba-tiba di depan Xiaoyan. Dia mengelurkan tangannya yang bersih, putih, dan dengan lembut menekan kepala Xiaoyan, seolah-olah dia memperkirakan tinggi badannya. Kakak Xiaoyan, gadis itu berdiri dengan cantik di depan Xiaoyan saat semua orang di sekitarnya memperhatikan. Xiaoyan melebarkan mulutnya, hatinya bergetar karena kegembiraannya. Namun wajahnya tidak menunjukkan bahwa dia telah kehilangan dirinya sendiri. Dia mengawasi wanita yang sering dipikirannya. Selama beberapa tahun ini, gadis itu menjadi sangat cantik. Selain itu, Xiaoyan senang menemukan bahwa masih ada perasaan yang akrab di matanya, yang seperti air musim gugur yang menghangatkan hatinya. Penampilan wanita di depannya benar-benar berubah. Sikap, kekuatan, dan wajahnya cukup baginya untuk menjadi dewi di hati banyak orang. Namun, saat Xiaoyan menatapnya, dia mengerti bahwa terlepas dari bagaimanapun dia berubah, dia masih gadis kecil yang suka mengikuti di sampingnya dan berulang kali memanggil kakak Xiaoyan. Segera, Xiaoyan dengan cepat memeluk Sun-er. Tindakan mendadak Xiaoyan ini sedikit mengucilkan Sun-er. Baik dia dan Xiaoyan bukan lagi pemuda dari saat itu. Dia bisa merasakan emosi yang telah ditekankan di hati Xiaoyan. Perasaan ini menyebabkan kehangatan muncul di matanya. Mata dari tetua klan Gu tiba-tiba mengungkapkan ketajaman saat Xiaoyan memeluk Sun-er. Namun, setelah melihat Sun-er bahwa tidak memperhatikan perlawanan sedikit pun, mereka akhirnya saling berhadapan. Segera, mereka tanpa daya menggelengkan kepalanya. Mereka sudah agak sadar mengapa Sun-er membawa mereka dalam perjalanan keluar dari alam Gu. Namun, mereka masih merasa tidak percaya sekarang karena mereka telah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Ada sejumlah pria muda tampan dengan bakat luar biasa dalam klan Gu dan tergila-gila dan tertarik padanya. Namun, semuanya hanya menerima perlakuan yang cuek. Bahkan, ketika dia sesekali mengobrol sambil tersenyum, akan ada ketidakpedulian yang dingin, yang membuat seseorang menjauh. Kedua pria tua ini belum pernah bertemu pria yang berani menarik Sun-er ke pelukan selama bertahun-tahun. Jika masalah ini menyebar di alam Gu, kemungkinan generasi muda klan Gu akan menjadi gila. Gumam salah satu pria tetua klan Gu. Penglihatan Nona Sun-er seharusnya sangat bagus. Dari apa yang aku tahu, orang ini adalah orang dari klan Xiao, ucap tetua klan Gu yang lainnya. Klan Xiao, keturunan orang itu. Tidak heran, namun meskipun demikian tidak mudah untuk mendapatkan penerimaan dari klan Gu. Bagaimanapun, dia hanyalah keturunan orang itu dan bukan orang itu sendiri. Selain itu, Nona muda adalah seseorang dari klan Gu yang gadis keturunannya telah dirawat dengan sempurna selama hampir 1000 tahun. Nona muda akan tahu batasannya dalam hal ini. Tidak ada gunanya bagi kita, orang tua, untuk mengatakan apapun. Haha, semoga. Sementara kedua tetua klan Gu sedang mengobrol, Tianhu Zunzi dan Xiao Yisan di belakang Xiaoyan dikejutkan oleh pemandangan ini. Tianhu Zunzi masih baik-baik saja. Dia hanya terkejut karena Xiaoyan berkenalan dengan orang yang begitu kuat. Kekuatan dari dua pria tua itu adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa melihatnya. Mereka setidaknya 2 bintang lebih tinggi darinya. Mata Xiao Yisan tertegun saat dia melihat Xiaoyan. Setelah itu, dia melirik orang di pelukan Xiaoyan. Dia sedikit cemburu dalam hal ini. Memang dia kadang-kadang mendengar Xiaoyan menyebut wanita itu adalah Sun-er. Dia dengan jelas memahami karakter Xiaoyan.
Jenis cinta ini menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar merasakan kecemburuan di dalam hatinya. Sejak dia berkenalan dengan Xiaoyan, dia hanya melihat Xiaoyan menggunakan emosi seperti itu sesekali. Xiaoyan dengan erat memeluk orang itu dalam pelukannya. Sun Er mengizinkan Xiaoyan untuk memeluknya. Beberapa rasa kasihan melintas di matanya yang cerah. Dia jelas menyadari betapa sulitnya bagi Xiaoyan setelah dia pergi. Klannya hampir hancur dan gurunya ditangkap. Berbagai pukulan ini dengan kejam menekan baunya yang lembut, menyebabkan Sun Er merasakan sakit di hati untuknya. Namun, hal yang membuatnya merasa senang adalah Xiaoyan tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan ini. Dia dengan keras kepala menahannya dan perlahan berjalan dari Kekaisaran Jiama ke wilayah Black Corner dan selanjutnya ke Central Plains. Selain itu, dia bersinar terang dalam prosesnya. Ya, baiklah, saya cukupkan sampai sekian saya ya dengan spoiler dari saya tentang Battletech The Heaven Season 5 episode 115 part 2. Saya minta maaf jika ada kesalahan ucapan dalam penjelasan saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.